Record on komputer, kita taruh di mana ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang dan selamat bertemu lagi dengan saya. Semoga enggak bosan ya. Kita akan bukan mengulang, kita akan melanjutkan materi kemarin. Dan teman-teman, dari 120 peserta, yang kemudian online hari ini adalah berapa orang ini? Oh ya, kemarin sampai huruf pertama dominan. Baik, terima kasih Pak Agung sudah diingatkan ya. Dan kita lanjut teman-teman. Lanjut ke, oke, ke sini berarti ya. Nah, saya buka. Oke. Kemarin memulai dari bawah sudah, berakhiran ke bawah sudah, huruf pertama dominan sudah. Tinggal berbalik ke belakang dan mencoret badan tanda tangan. Nah, teman-teman semua, sebelum saya lanjutkan lagi, ini mumpung masih sedikit nih. Ada pertanyaankah dari teman-teman semua? Kalau ada silahkan, ada waktu 5-10 menit lah kita diskusi dulu. Kalau tidak ada saya lanjutkan, kalau ada silahkan. Ini mumpung kesempatannya masih belum banyak gitu ya. Silakan kalau mau ditanyakan. Boleh nanya? Ini silakan. Iya, mengenal analisa tanda tangan ini sudah cukup lama, 2018 hampir ikut belajar. Tapi kemudian ada satu mental block yang sering muncul di dalam diri saya, itu kemudian saya batalkan ikut itu, yaitu apakah, jadi gini, saya ketakutan, saya takut kalau ada unsur syirik ketika saya meletakkan atau mau mengubah diri, mengubah nasib dengan mengharap kepada terapi ini. Seperti itu, mohon pencerahannya, Pak. Baik. Sebenarnya kalau konsep syirik itu tidak hanya berlaku kepada terapi ini ya. Syirik kepada uang juga bisa. Setuju nggak, Pak? Ya. Contoh sederhana apa? Kalau ada uang, ini pasti masalah selesai. Nah loh, itu kan. Ya. Jadi ya, kalau misalkan ngomongin syirik itu bukan karena bendanya, bukan karena metodenya, tapi memang karena orangnya gitu loh, salah menempatkan. Jadi bukan hanya terapi, jangan jauh-jauh lagi nih. Ini pernah kejadian, ini sekali lagi pernah kejadian. Dokter. Oh, bukan dokter, yang ngeruqyah. Jadi pernah seorang peruqyah, seorang ustadz ngomong gini, untung saya datang, kalau enggak ini jinnya. Nah, seperti itu. Untung saya datang, kalau enggak ini jinnya udah nakal nih gitu loh, kurang lebih kayak gitu. Nah, berarti kan si peruqyah itu, si ustadz itu nggak sadar dia memposisikan diri sebagai penyebab keluarnya jin. Padahal kan penyebab keluarnya jin itu Allah, benar nggak? Nah, kalau si orang yang diruqyah itu percaya bahwa si ustadz penyebabnya, ya dia otomatis beriman kepada si ustadz gitu, bukan kepada Allah. Atau dokter lah. Dokter, untung dibawa ke rumah sakit, kalau enggak, aduh udah lepas nih nyawa, kurang lebih kayak gitu. Pernah dengar kata-kata itu mungkin ya? Untung, waduh, itu kan udah syirik juga sebenarnya. Kayak gitu. Nah, jadi tapi apakah itu kemudian rumah sakit tempat syirik? Ya enggak gitu. Itu tergantung pribadi kitanya gitu loh. Nah, sementara dalam hal ini, kalau misalkan Bapak mempelajari ya, Bapak join channel Telegram kelas afirmasi online, itu saya di situ Pak, terutama di audionya, itu menganjurkan kepada semua orang yang ikut terapi, itu harus baca Al-Baqarah tamatkan 3 hari. Oke. Jadi sebenarnya itu bukan metode saya Pak, itu saya ikut pengajian, jujur aja ya, saya ikut pengajian, bahas Bulughul Maram. Lalu si ustadznya mengatakan, ruqyah mandiri itu harus sebaiknya pakai Al-Baqarah tamatkan 3 hari. Kenapa mesti 3 hari? Karena Al-Baqarah itu ada 2,5 juz. Benar ya? Jadi kalau asumsi 1 hari 1 juz, itu berarti tamatnya 3 hari. Kalau misalkan tamatnya 2 hari gimana? Tamatnya 1 hari gimana? Itu soleh tiba-tiba gitu lah. Terlalu soleh gitu. Kecuali kalau setiap hari tamat gitu ya, itu bagus, nggak apa-apa. Tapi itu nggak terlalu
cepat, nggak terlalu lambat, kurang lebih seperti itu. Kenapa pakai surat Al-Baqarah? Karena ketika seseorang pindah rumah, masuk rumah baru, dia pun baca Al-Baqarah untuk mengusir jin. Kayak gitu. Jadi kalau saya terapinya itu kita sadar banget kalau hubungan dengan Allahnya nggak benar, ini nggak bakal benar Pak terapinya Pak. Makanya dalam materi saya nggak anjurkan Anda untuk ganti tanda tangan dulu, enggak. Tapi kalau Anda mau, iya. Tapi sebelum Anda ganti tanda tangan, Anda akan baca Al-Baqarah dulu 3 hari tamat, baru dikasih tahu cara ganti tanda tangan. Gitu. Seperti itu ya. Sama mungkin kalau seandainya ada dokter mengatakan sebelum saya kasih obat ini kamu baca sholawat dulu, kurang lebih kayak gitulah. Supaya berimannya kepada Allah. Nah, Pak, bagaimana kalau seandainya dia agamanya Nasrani? Baca kitab suci. Beneran, saya nggak bohong. Baca kitab suci. Kayak gitu. Artinya apa? Jangan sampai keimanannya, makanya saya selalu bilang bahwa kalau ada benar ini dari Allah, kalau salah itu dari saya pribadi. Karena jangan sampai menuhankan, mohon maaf ya, saya pun bukan siapa-siapa gitu. Jangan sampai saya menjadi penyebab Anda keliru gitu loh memahami ini. Oke, saya pun wanti-wanti, Pak. Kayak Jadi gitu ya. ditata hatinya sendiri gitu loh. Benar. Akhirnya ke diri sendiri. Mulai. Tapi dari saya pribadi membuat sistem, jadi sampai disistemkan Pak, metode terapi itu melalui spiritual. Setup kami nyebutnya, spiritual, emosi, tindakan, ucapan, pikiran. Jadi dasarnya adalah spiritual. Spiritualnya nggak benar, yang lain nggak bakalan benar. Contoh sederhana gini Pak, teman-teman semua perhatikan, sebenarnya metode Ho'oponopono itu udah diketahui banyak orang loh, dari puluhan tahun lalu Ho'oponopono itu. Ya. Tapi dari pengalaman saya, tidak semua orang yang paham Ho'oponopono itu mereka praktek. Mereka cuma ngomong gini, oh gitu doang ya, oh Ho'oponopono ya. Setelah itu mereka live ninggalin saya ketika dia tahu Ho'oponopono. Kenapa? Karena mereka merasa kalau Ho'oponopono doang, aku juga tahu, tapi tidak mengubah hidup mereka. Tidak mengubah hidup mereka. Padahal teknik Ho'oponopono bisa dipakai untuk meningkatkan penghasilan, Pak. Beneran. Nah, caranya gimana? Beberapa kasus orang yang praktek Ho'oponopono itu badannya berkeringat, ada lagi yang kemudian kepala pusing, kemudian anggota badan sakit. Mereka nggak ngerti. Sebenarnya ketika orang melakukan Ho'oponopono itu adalah cara mereka untuk menjadi ikhlas. Sementara ketika Anda ingin ikhlas, siapa yang akan menghalangi Anda untuk ikhlas? Nafsu. Iblis, Pak. Jadi janji iblis itu karena engkau telah menyesatkan aku, karena kau telah menganggap aku sesat dan aku akan masuk neraka, maka panjangkan umurku hingga akhir hayat. Aku akan menyesatkan manusia, kurang lebih seperti itu. Kemudian kata Allah, kecuali hambaku yang ikhlas. Yang ikhlas nggak bisa digoda, Pak. Nah, makanya perjalanan manusia untuk menjadi ikhlas, mengikhlaskan masa lalu, memasrahkan masa depan, itu akan banyak godaan. Setidaknya beberapa kasus yang udah terjadi ketika mereka praktek Ho'oponopono tanpa baca Al-Baqarah dulu, itu nggak lulus, Pak, nggak lulus. Nggak lulus. Itu pengalaman kami menterapi sejak tahun 2017. Jadi tahun 2017 itu belum ada Al-Baqarah, Pak, belum. Ada Al-Baqarah itu 2019. Kayak gitu. Akhirnya saya jadi paham sendiri, oh ternyata ini yang bikin kemarin-kemarin kita gagal terapinya. Nah sekarang Al-Baqarah itu ketika beberapa, Ho'oponopono itu malah saya menyebutnya 3 mantra. Sholawat sampai plong, kemudian istighfar sampai plong, baru Ho'oponopono. Itu beda lagi Pak pengaruhnya, beda. Beda lagi, beneran. Kayak gitu, itu lebih cepat banget, lebih cepat. Kayak gitu ya. Jadi bayangkan, kan ada orang yang nggak bisa jualan ya. Sebenarnya orang yang nggak bisa jualan, itu mereka punya trauma jualan. Bayangkan momen ketika dia jualan dan gagal, sholawat sampai lega, istighfar sampai lega, lalu Ho'oponopono sampai lega. Entah kenapa tuh. Ada aja orang yang mau beli barang dia. Kayak gitu. Saya. Gitu ya. Nah, sampai kemudian ada kasus, ini yang saya pakai. Anaknya yang sakit, ibunya yang diterapi. Nah, gitu. Ada lagi kasus suamiku ini Pak, menceraikan aku, gimana cara ininya? Oke, yang diterapi itu istrinya, nanti suaminya balik sendiri. Asal konsisten aja. Kayak gitu ya. Sip.
Terima kasih Pak Rido atas pertanyaannya. Jadi ngobrol-ngobrol panjang nih. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak Ahmad nih peserta paling rajin. Tadi katanya pertama ya Pak Ahmad Muh nih. Gimana yang lain? Nggak ada pertanyaan ya? Atau ada? Silakan, silakan. Kalau mau ditanyakan. Oke, kayaknya nggak ada. Kita lanjut ya. Baik. Nah, kita lanjut ke huruf pertama. Ini di layar kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan di layar ya. Baik. Nah, teman-teman semua, jadi sebenarnya saya ingin cerita ini dulu deh. Coba teman-teman baca kalimat ini dengan baca dulu ya, baca dulu dalam hati. Maaf. Oke. Coba teman-teman baca kalimat ini ya. Saya Oke, teman-teman semua bisa ngebaca ini enggak? Oke, Pak Rido tolong baca ini deh Pak, dengan suara nyaring. Kurang besar. Kelihatan ya? Kurang besar. Kurang besar. Nggak kelihatan. Ah, kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, coba baca. Saya sepertinya bahagia. Saya memilih bahagia. Saya memutuskan bahagia. Saya merasa bahagia. Oke, gimana Pak perasaannya Pak? Perasaan Setiap Bapak? Kenapa? Setiap kalimat beda perasaan. Oke, setiap kalimat beda perasaan. Oke, sekarang Ibu Ella. Bu Ella, tolong baca ini deh Bu Ella. Saya sepertinya bahagia. Saya memilih bahagia. Saya memutuskan bahagia. Saya merasa bahagia. Oke, setelah baca ini, apa rasanya? Bahagia. Bahagia. That's good. Oke, nggak apa-apa. Nah, teman-teman semua, Anda bayangkan, kalau orang mengulang-ulang kalimat ini, otomatis dia akan merasa bahagia, setuju nggak? Yang repot itu ketika orang menggunakan kata-kata ini. Mohon maaf, ini jangan dibaca, tapi Anda lihat saja. Oke, perhatikan kalimat ini. Nggak usah dibaca, cukup lihat saja. Saya baca ya. Saya selalu kecewa. Ada aja hal kecewa yang saya alami. Jangan-jangan saya ditakdirkan kecewa. Ini kontras dengan kalimat pertama. Saya sepertinya bahagia. Oke? Kalau seandainya seseorang memilih kalimat pertama setiap hari, mengucapkan setiap hari, merasakan setiap hari, otomatis dia akan menjadi benar-benar bahagia. Sampai di sini difahami ya? Beda ketika seseorang saya selalu kecewa. Ada saja hal yang kecewa yang saya alami. Jangan-jangan saya ditakdirkan kecewa. Maka otomatis dia menjadi kecewa. Oke? Itulah self-talk. Tetapi kemudian saya ingin menegaskan kepada Anda, setiap kali Anda membubuhkan tanda tangan dengan pola seperti ini, tidak sadar,
Anda menyatakan kepada diri sendiri bahwa Anda itu seperti ini, gitu loh. Anda ini seperti ini, nggak sadar. Seperti apa Pak Sofyan? Seperti ini Pak, lihat. Kita sepakat bahwa ini adalah atas. Setuju? Ini adalah atas. Lalu ini adalah bawah. Oke, ini adalah bawah. Tetapi kalau ngomongin tentang prestasi, kita pengen prestasi yang naik ke atas atau prestasi turun ke bawah? Ke atas. Ke atas. Tanpa Anda sadari, kita semua sepakat yang namanya atas itu bisa bermakna keberhasilan, kemajuan, rasa bangga, oke? Lalu ke bawah berarti rasa terpuruk, kegagalan, kekecewaan. Maka ketika seseorang bikin tanda tangan dari seperti ini, dia selalu mengatakan ke dirinya kalau dia orang yang gagal, kalau dia orang yang sering kecewa, kalau dia orang yang sering terpuruk. Nggak sadar, Pak. Jadi tanda tangan itu adalah self-talk tak disadari. Itu sebabnya dalam terapi kami ada ganti tanda tangan. Tapi ganti tanda tangan adalah terapi kelima. Ada 4 terapi sebelumnya yang harus dia lakukan. Oke, terapi apa itu? Pertama, ruqyah. Yang kedua, taubat. Nah, taubat masuk terapi, Pak. Yang kedua, taubat. Yang ketiga, ho'oponopono. Itu yang emosinya. Yang keempat, terapi tapping. Oke. Yang kelima itu baru ganti tanda tangan. Nah, setelah melewati fase terapi, barulah dia belajar analisa tanda tangan. Bisa nggak saya belajar analisa tanda tangan, tapi saya sudah pernah terapi, jadi saya nggak perlu terapi? Nggak bisa, tetap harus melewati fase terapi dulu. Kenapa? Ilmu analisa tanda tangan, mohon maaf, kita bisa tahu apakah orang itu masih perawan apa enggak, Pak. Bila dia mengaku gadis. Apakah orang itu kecenderungan seksnya besar apa kecil, itu bisa kelihatan dari tanda tangan. Dan kami khawatir ilmu ini disalahgunakan. Jadi orangnya harus kita terapi dulu, apapun itu. Oke, karena ada aja peserta-peserta ini, peserta apa? Kulwab Zoom meeting itu, mohon maaf, pernah kejadian satu cowok ganggu cewek gitu. Nah, ini peserta nih. Akhirnya sama saya dikeluarin peserta itu. Tapi kemudian secara japri saya analisa tanda tangannya sehingga dia merasa tetap dapat ilmu kan. Nah, artinya apa? Ini memang ilmu yang sangat dalam dan di grafologi itu nggak ada. Jadi di grafologi nggak ada. Nah, tujuan kami apa? Menganalisa tanda tangan untuk melakukan terapi, bukan untuk profiling, bukan untuk penempatan kerja. Pak, dia cocoknya jadi apa ya? Saya tidak tahu. Saya taunya kalau dia menyelesaikan emosi negatifnya, maka sugestibilitas dia bisa jadi bagus. Maka Allah bersama prasangka hambanya itu jadi benar. Jadi kalau seandainya Anda ngerasa sering punya prasangka positif tapi nggak kejadian, Anda butuh ilmu ini. Oke. Sampai di situ difahami ya. Kayak gitu ya. Jadi sekali lagi, kapan Anda membutuhkan ilmu ini? Ketika Anda ingin prasangka positif Anda selalu kejadian, karena itulah goals kami. Dan udah banyak, tergantung kapasitas orangnya ya. Oke. Jadi sekali lagi, tanda tangan adalah self-talk tak disadari. Oke, saya tulis di sini. Ini kesimpulan materi kita ya. Tanda tangan adalah self-talk tak disadari. Setiap kali dia membubuhkan tanda tangan seperti itu, setiap kali pula dia menyatakan, aku tuh begini loh. Aku tuh begini loh. Oke, ini orangnya sangat perasa banget. Aku ini orangnya perasa loh. Ini Pak Agum Gumilar nih. Sangat perasa kan? Kayak nggak suka konflik gitu loh. Kadang suka nggak enakan. Oke, nah ini dia menyatakan dirinya seperti itu, nggak sadar. Nah ini juga sama. Ini marah kepada bapaknya, Pak Ridho. Nggak sadar. Marah kepada bapak, makanya marah dipendam juga.
Dan ada saja hal-hal yang kemudian Bapak sesali. Tapi kemudian Bapak bisa dibilang pekerja keras, tapi boleh cek deh, target-targetnya tercapai apa enggak. Seringkali tidak. Kayak gitu. Kenapa? Karena Bapak menyatakan, nggak sadar, saya tuh orang yang sering kecewa, saya tuh orang yang sering menyesal, saya tuh memendam rasa marah gitu loh. Nggak sadar mengungkapkan itu. Makanya jadi lagi, jadi lagi. Oke? Kayak gitu ya. Jadi tanda tangan ada self talk tadi sadari. Baik, lanjut. Sekarang kita akan ke selanjutnya. Kenapa nih sih saya lama-lamain ya? Karena sebenarnya saya berharap semakin banyak yang hadir biar mereka tahu. Tapi kalaupun misalkan enggak ya sudah nggak apa-apa lah ya. Oke, kita ke mencoret badan tanda tangan. Oh ini mencoret badan tanda tangan ternyata. Oh iya mencoret badan tanda tangan. Nah, yang disebut mencoret badan tanda tangan tuh gini teman-teman semua. Ini dasarnya dulu ya. Yang disebut mencoret tanda tangan, kalau Anda ingat dengan lambang ini. Nah, ini biasanya ada di pinggir jalan ya. Iyalah, masa di tengah jalan. Ini letter S nih, dilarang berhenti. Jadi S-nya artinya stop. Tapi ketika dikasih coretan, artinya dilarang stop. Jadi berlawanan. Oke? Atau misalkan begini nih. Nah, ininya sendiri berarti P, parking, parkir. Ketika dinegasikan, oke ini saya nyebutnya negasi. Ketika disilang, ketika dicoret artinya dilarang. Sehingga ketentuan untuk parkir menjadi dilarang. Oke, waktu kecil kita ingat nggak teman-teman semua? Nih kalau kita seusia ya, sebelum berantem biasanya kita tuh gini, ini bapakmu katanya, ini bapaknya kayak gitu. Di tanah dicoret-coret pakai ini, pakai tongkat apalah ya di tanah. Ini bapaknya. Siapa berani nginjek duluan, dia nantang gitu loh. Nginjek dulu dia nantang gitu loh. Jadi katakanlah di sini saya berdiri, lalu di sini ada teman lagi berdiri gitu loh. Ini bapak saya, ini bapaknya dia gitu. Kalau saya berani nginjek duluan berarti saya nantangin dia. Waktu kecil tuh begitu mainannya. Kita berantem gitu loh. Atau kadang-kadang bikin gambar dicoret-coret. Artinya apa? Wah, nantang tuh nantang gitu kan. Atau waktu SMP saya itu Darussalam. DRS. Disingkatnya DRS. DRS. Nah, ada mobil jalur Blok M Cipedak. Blok M Cipedak di Jakarta Selatan itu Kopaja 616. Kopaja 616. Jadi karena si anak-anak SMP ini sering naik 616, sehingga ditulis DRS 616. Jadi sampai ke jalur bis. Lalu pada suatu masa kita ngelihat tulisan DRS ini udah dicoret-coret nih, udah dicoret-coret. Ternyata ada anak SMP lain yang nyoret-nyoret. Ini disebutnya apa coba? Pembantaian. Ribut aja tuh, tawuran. Di SMP, SMA, mungkin Pak Rido, kita seusia nggak jauh-jauh banget lah ya, kayaknya ngalamin. Oke, saya kalau Ella aku nggak tahu nih, kayaknya masih mudaan nih Ella. Zamannya udah beda kayaknya. Jadi dulu waktu SMP, SMA kan, ketika nama SMP-nya dicoret-coret atau nama SMA-nya dicoret-coret, kan kita jadi tawuran gara-gara gituan. Bener ya? Artinya apa? Mencoret artinya menegasikan. Oke, sekali lagi. Mencoret artinya menegasikan. Menganggap tidak ada. Nah, sekarang mari kita lihat. Di mana dia tanda mencoretnya? Ini kan huruf ini dulu nih. Oke. Sama dia dicoret melewati. Oke. Nah, ini tidak dominan. Ini tidak dominan. Kemudian ini nih, ke bawah. Ini juga dicoret sebenarnya, walaupun kecil. Jadi pengalaman di sini dinegasikan. Oke, dinegasikan. Ini mencoretnya 2 kali ya. Ini belum signifikan. Nah ini nih,
Ini banyak sekali nih. Ini mencoret semua. Berapa yang dicoret? Perhatikan. Ini semua kecoret. Ini semua kecoret. Kecoret nih. Banyak banget yang dicoret. Ini terbilang banyak yang dicoretnya. Kemudian ini yang dicoretnya mana? Ini nih. Oke. Ini yang dicoret. Ini juga dicoret. Pak, itu kan huruf T. Wajar dong kalau T seperti itu. Sebenarnya ada kode-kodenya sih. Tapi untuk sementara Anda pahami bahwa ini dicoret aja lah. Tapi ini nggak terlalu signifikan. Ini nggak terlalu signifikan. Yang paling signifikan tuh ini. Kenapa? Karena ini hampir semua tanda tangannya kecoret. Ini nggak terlalu signifikan. Ini nggak terlalu. Oke. Kemudian ini sebenarnya bukan mencoret tapi bersinggungan. Cuma di sininya memang mencoret di sininya nih. Oke. Tapi nggak signifikan juga, nggak signifikan. Nah, ini paling banyak di sini nih. Paling banyak. Ini juga garis ini kan garis tidak ada maknanya nih, tidak ngebentuk apa-apa. Berarti dia mencoret 2. Nah, ini juga mencoret berapa nih? Oke. Ini nggak sadar nih, nggak sadar dia nggak sadar mencoret. Tapi tadi nggak signifikan ya. Ini juga nggak terlalu signifikan sebenarnya. Nah, ini signifikan nih, ini signifikan nih. Ini panjang mencoretnya. No. Oke. Kalau ini juga sebenarnya mencoretnya cukup banyak ya, dan ini besar. Oke, ini cukup besar. Jadi huruf need ini dia melindungi banget. Dia melindungi banget. Ini perasaan terancam sebenarnya. Lalu huruf A-nya itu kecoret berapa kali ini? Kecoret ke sini dan ke sini. Huruf A-nya kecoret. Oke, nanti di belakang dijelaskan ya. Ini juga sama, Desi. Ini kecoret nih. Oke. Ahmad Fahrian. Ini juga kecoret nih, kecil. Huruf A-nya juga sama. Kemudian Ella Nurlela Hasanah. Ini yang paling oki nih, yang paling besar. Ini kecoret banyak. Ini luar biasa nih, coretannya banyak banget ini. Ini coretannya banyak banget. Oke, ini juga sama nih. Dan Rahmawati. Suswati. Oke, ini kecoret nih. Lalu Hasanuddin. Oke. Ita banyak, Ita cukup banyak. Agus Fajar. Oke. Agus Fajar. Ini wow luar biasa nih. Di situ ya yang kecoretnya ya. Dan ini benar-benar mencoret. Kemudian Siswanto. Ini mencoret. Anitalia, luar biasa. Semuanya kecoret. Semuanya kecoret. Armadi, ini luar biasa nih. Semuanya kecoret. Semuanya kecoret. Wah ini nih bolak-balik ini ngebentuk coretan-coretan nih. Ini, nah ini kayak tadi nih. Kayak Nida ini tadi. Ini kayak Nida tadi. Dia ngebentuk lingkaran coretannya itu. Kemudian, ya ini semua tuh mencoret ya tuh. Kecoret. Rosliana. Ini mencoretnya di bawah ini. Mencoretnya di bawah. Ini hampir semuanya. Berarti si huruf N ini, atau huruf apapun itu, ini kecoret ini. Nah ini di mana? Ini kecoret. Nah, apa makna mencoret? Maknanya ini teman-teman semua.
Jadi perasaan tidak layak. Oke? Perasaan tidak layak. Kalau di bawah berarti dipendam. Kalau di bawah. Perasaan tidak layak atau menegasikan. Menegasikan. Yang repot itu kalau diri sendiri dinegasikan. Apa sih makna dinegasikan? Jadi ini efek-efeknya ya. Perasaan tidak layak atau menegasikan, efeknya apa? Mengabaikan keselamatan diri sendiri. Oke, ini efek-efeknya. Contoh mengabaikan keselamatan diri sendiri seperti apa? Bergadang. Bergadang itu nggak tanggung-tanggung, benar-benar kurang tidur. Orang tuh kalau kurang tidur, mohon maaf ya, lama-lama meninggal loh. Kalau nggak seimbang ya. Sama kalau kurang minum juga, walaupun nggak langsung meninggal, tapi lewat penyakit dulu. Kenapa? Karena itu antibodi kita, makan, minum, tidur. Tapi orang yang mencoret badan tanda tangan, itu bisa tega untuk nggak tidur gitu. Dalam pengertian itu bergadang, kuat banget. Atas alasan apapun. Itu contohnya. Contohnya lagi mengabaikan keselamatan diri sendiri apa? Mengabaikan keselamatan diri sendiri itu naik motor kenceng-kenceng, nggak peduli, bodoh amat. Soalnya saya pernah nemuin orang perempuan yang ketika saya tanya, kamu pernah nggak menyakiti diri sendiri? Atau mengabaikan keselamatan diri sendiri? Dia bilang, kalau saya marah, saya akan naik motor sekencang-kencangnya dan teriak, katanya dia. Dan itu nggak pakai helm. Perempuan, mahasiswi loh. Kayak gitu. Jadi itu adalah mengabaikan keselamatan diri sendiri ya. Atau bisa jadi sekedar pernah kejadian ya. Makan yang nggak sehat. Udah nggak peduli, bener-bener nggak peduli. Udah tahu bahwa itu tuh mengorbankan merusak kesehatan dia nggak peduli. Oke, dia nggak peduli. Sekedar itu. Nah, paling parah apa? Paling parah nah, ini paling parah nih. Walaupun cuma imajinasi ya. Walaupun cuma lintasan pikiran. Berpikir atau berimajinasi mati. Nah, sampai kemudian pernah kejadian teman-teman semua, ini pernah kejadian nih. Makan obat warung sebanyak-banyaknya berharap tidur tidak bangun lagi. Tapi ternyata sampai sekarang masih bangun. Kayak gitu. Nah, saya pernah menemukan anak SMP nanya ke ibunya, "Mah, kalau mati itu rasanya gimana ya, Mah ya?" Si ibunya, "Alah kamu kayak pengen aja." Si anaknya ketawa. Lalu si ibu ini membawa anaknya ke saya. Sama saya dilihat tanda tangannya, ternyata dia ada pola mencoret badan tanda tangan. Saya tanya lah, "Kamu pernah nggak berpikir mati?" Dia bilang, "Iya." Si ibunya, "Iya, dia pernah nanya gitu." Si ibunya masih nggak ngerti tuh. Saya bilang, apa yang terjadi sama kamu sampai kamu berpikir mati itu lebih baik? Disitulah si anak itu curhat, nangis. Dia bilang, sama bapak sering dikatain bodoh. Si ibunya begitu tahu perasaan anaknya bahwa ternyata anaknya begitu terpukul dengan ucapan bapaknya, itu nangis juga. Oke, si ibunya memang tahu bahwa bapaknya sering ngomong gitu, tapi nggak sampai berpikir bahwa anaknya pengen mati. Saya ngasih tahu ibunya lewat tanda tangan. Kayak gitu. Jadi ini kan kita analisanya bareng-bareng ya, jadi nggak bisa detil. Kalau detil itu bisa sambil dialog ya. Jadi saya pun analisa tanda tangan tuh nggak begini. Kamu pasti sering berpikir mati ya? Nggak begitu, nggak gitu loh. Jadi kami akan nanya kepada Anda cara analisanya itu ya. Makanya kalau misalkan beda sama grafologi, kalau grafologi itu kan langsung bikin klaim. Kamu tuh orangnya begini, 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 begini. Kalau kami enggak. Kenapa? Karena kami khawatir mensugesti. Kami khawatir mensugesti contoh. Seseorang sering marah. Itu udah kelihatan dari tanda tangan. Ini kayaknya sering marah deh gitu kan.
Nah, biasanya kami akan menganalisanya, Pak, pernah nggak Bapak seperti merasa pengen marah mulu gitu loh. Kita tahu semua jawabannya pasti iya gitu. Tapi kita menggunakan cara bertanya supaya tidak mensugesti. Kenapa? Kalau misalkan mensugesti malah kasihan ke dianya. Belum tentu dia diterapi gitu kan. Kalau diterapi sih masih untung, masih mending bisa kita beresin. Tapi kalau enggak malah tersugesti dia seorang pemarah, tuh kan bener kata Pak Sofyan juga aku pemarah gitu loh. Jadi malah label baru kan. Nah, ini tanda tangan yang tak disadari ya. Maaf mana? Oke, mengabaikan keselamatan diri sendiri, berpikir atau berimajinasi mati. Nah, teman-teman semua, sekarang apa sih yang ingin saya bawa ketika saya menyampaikan materi ini? Ini kita masih ada satu berbalik ke belakang ya, berbalik ke belakang belum saya bahas. Oke, jadi sebelum ke situ, jadi saya sangat menyarankan sekali kepada Anda kalau ini tuh adalah perasaan bahwa Anda tidak layak. Ketika Anda mencoret badan tanda tangan, Anda merasa diri Anda tidak layak. Oke. Yang kemudian tanda tangannya paling banyak ya, nah seperti ini. Ini merasa dirinya nggak layak. Nah kalau seandainya Anda selalu berulang-ulang mengatakan, saya tidak layak, kira-kira pencapaian Anda akan berhasil nggak? Tentu enggak dong. Karena Anda membawa beban perasaan tidak layak. Makanya pencapaian Anda dalam hal apapun akan selalu tidak berhasil. Karena Anda berperang melawan diri sendiri. Dan itu sangat melelahkan. Perasaan tidak layak seperti ini. Ini marah nih sama bapaknya nih. Nah, dari mana perasaan tidak layak ini? Itu muncul karena persepsi dia atas penilaian orang tua. Sering nyalahin orang tuanya. Baik dengan cara sering memarahi lah. Oke. Anda boleh cek deh yang tadi saya sebutin. Apakah orang tua Anda, terutama ayah ya kalau saya ngelihat. Tapi bisa jadi ibu nih. Kalau Pak Ihsanuddin ke ayah nih, kalau Ita ke ibu nih konfliknya. Ini Suswati dugaan saya ke ayah nih. Kalau Rahmawati ke ibu. Coba Bu Rahma nih bener nggak nih? Sering merasa disalahkan tapi nggak bisa bela diri. Oke, ini dugaan saya ke ibunya. Puguh ke ibu. Oki malah ke ayahnya nih. Tapi bisa jadi saya salah loh ya. Bisa jadi saya salah. Ini Desi ke ibunya. Anida ini sampai marah sama figur otoritas. Ini sayang nih, 18 tahun udah punya rasa marah ke figur otoritas. Siapa figur otoritas itu? Bisa jadi ayahnya, tapi bisa saja saya salah. Oke, kemudian yang lumayan ya, lumayan cukup cukup. Nah, Ahmad Muhammad. Ini juga banyak banget yang dicoretnya ya. Saya hapus biar kelihatan. Oke, ini hampir semuanya. Oke, teman-teman semua, itu mencoret badan tanda tangan. Nah, mungkin Anda nanya, Pak, kalau gitu saya ganti aja tanda tangannya ya. Tidak sesederhana itu Ferguson. Jadi ini kan dari perasaan gitu loh. Bahwa kalau Anda melukis deh. Pasti lukisan Anda dipengaruhi oleh emosi. Setuju nggak? Saat Anda melukis, maka lukisan Anda dipengaruhi oleh emosi. Cara Anda melukis dipengaruhi oleh emosi. Maka tanda tangan pun dipengaruhi emosi. Maka kalau tanda tangannya jelek, jangan salahin tanda tangan. Ada emosi yang salah. Ketika lukisannya jelek, kok lukisan aku jelek sih gitu loh. Ya ini karena emosinya. Tapi ketika tanda tangan itu bentuknya gitu-gitu lagi, artinya apa? Ada emosi yang berulang. Oke. Ada emosi yang berulang.
Dan ini tidak sadar menjadi dianggap biasa atau wajar. Dan ini menjadi pola. Ya namanya dihina ya pasti marah dong Pak Sofyan. Itu adalah pembenaran. Kalau dihina maka marah. Akibat apa? Dianggap wajar. Akibat berulang seperti itu, makanya ngebentuk pola. Dampaknya apa? Saya marah kalau ditipu. Pasti orangnya sering ditipu. Oke? Jadi teman-teman semua, ketika Anda membayangkan, jadi ketika Anda memendam emosi negatif, contoh misalkan saya marah kalau ditipu, oke, atau dibohongi. Saya marah kalau ditipu atau dibohongi. Otomatis Anda akan selalu membayangkan kejadian ditipu dan dibohongi itu. Akan selalu membayangkan. Yang namanya membayangkan, artinya Anda memvibrasikan ke masa depan, menjadi lemparan energi ke masa depan. Di masa depan, Anda akan mendapatkan pengalaman, ditipu lagi, dibohongi lagi. Paling mengerikan, merasa ditipu pasangan. Itu paling mengerikan. Itu sebabnya, orang yang membenci orang tuanya, maka di saat dewasa, dia membenci pasangannya. Anda boleh cek. Keburukan apa, sikap buruk apa yang Anda tidak sukai dari orang tua Anda, itu ada di pasangan Anda. Biasanya begitu, biasanya. Kenapa? Bukan salah pasangan. Anda mengundang, nggak sadar. Nggak sadar. Pak, ibu saya itu pemarah. Pasangan saya pemarah juga. Iya. Iya, selalu begitu. Karena ngundang, karena vibrasi. Oke. Nah, teman-teman semua, yang ingin saya lakukan adalah ada sekelompok masyarakat yang terjebak pada, saya menyebutnya lingkaran setan. Saya menyebutnya lingkaran setan nih. Lingkaran setannya apa? Lingkaran setannya adalah punya masalah, oke, punya masalah, lalu nggak sadar menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain artinya nggak sadar efeknya menyalahkan orang lain itu efeknya apa? Efeknya merasa diri sendiri benar. Apa akibatnya merasa diri sendiri benar? Akibatnya apa? Dia tidak bisa melihat, tidak bisa introspeksi. Paham ya? Orang kalau udah merasa dirinya benar, tidak bisa introspeksi. Setuju nggak? Dan ketika dia tidak bisa introspeksi, dia pasti punya masalah lagi dong. Benar nggak? Kalau orang nggak bisa introspeksi, dia pasti punya masalah lagi. Dan begitu punya masalah lagi, menyalahkan orang lain lagi. Merasa diri benar lagi. Begitu seterusnya, nggak selesai-selesai. Paling parah menyalahkan Tuhan. Aku sedang diuji. Siapa di antara Anda yang pernah mengatakan, saya sedang diuji, Pak Sofyan? Aduh, soleh-solihat sekali Anda ini ya. Yang diuji itu Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi, tidak pernah dia sangat bertakwa kepada Allah, tapi Allah kemudian menguji untuk menguji ketakwaannya. Lah kalau kita punya banyak dosa, bilang diuji, hello. Mohon maaf ya. Kita itu bukan diuji, tapi diperingatkan. Nggak sadar-sadar, diazab. 3 ya, musibah itu 3. Ujian, peringatan, azab. Oke. Nah, saya ingin menyelamatkan kelompok masyarakat ini. Nah, jadi teman-teman semua, bila Anda tertarik untuk ikut menyelamatkan mereka, mari kita pelajari analisa tanda tangan. Kenapa? Karena lewat pendekatan analisa tanda tangan, kita bisa memberitahu mereka tanpa menggurui mereka. Setuju nggak?
Anda kan jadi nggak ngerasa diceramahin sama saya, ya kan? 2 hari masih mau mendengarkan saya. Kenapa? Karena saya pendekatannya benar pakai analisa tanda tangan. Jadi kalau seandainya Anda mau, ikut katakanlah menyelesaikan masalah ini, memutus siklus ini yang terjadi kepada Anda, kepada orang terdekat Anda, maka saran saya kita gabung di Behind the Science. Oke, kayak gitu ya. Jadi ini misi saya sebenarnya. Oke, kita lanjut ke berbalik ke belakang. Nah, berbalik ke belakang tuh gimana? Nah, jadi berbalik ke belakang teman-teman semua, saya kasih tahu berbalik ke belakang yang mana aja ya. Walaupun sebenarnya ada yang dominan, ada yang tidak dominan, tetap ya itu berlaku ya. Ini walaupun nggak dominan ya, ini ke belakang. Sekali lagi ini tidak dominan. Oke, Maria Goretti Siwi, ini nggak dominan. Walaupun sebenarnya ini juga berbalik ke belakang sedikit, tetapi sekali lagi ini tidak dominan. Ini dominan nih. Ini dominan. Kenapa dominan? Karena perbandingannya panjang tanda tangan. Sebentar nih mana kursornya nih? Oh ini dia. Saya kehilangan kursor. Oke. Nah, panjang tanda tangan tuh segini. Tapi dia berbaliknya itu segini nih, berbalik ke belakangnya. Berarti setengahnya dia berbalik ke belakang. Ini baru dominan. Nah, ini kalau seandainya mulainya ini dan dia ke belakang, ini kan berbalik, tapi kemudian ujungnya di sini. Berarti ini ke belakangnya berbalik jauh sekali ini. Ini berbalik ke belakangnya jauh, ini dominan tuh. Dominan banget. Ini kemana? Ini kan di sini nih, baru dia balik ke belakang. No, ini juga dominan. Ini nggak terlalu dominan, ini paling sebuah keraguan-raguan. Tapi ini juga dominan nih, balik lagi ke belakang nih. Tuh. Oke, di sini berbalik ke belakang, di sini berbalik ke belakang. Karena ada dua, jadinya dominan. Jadinya dominan. Ini jadi panjang nih, berbalik ke belakangnya. Ini gimana? Ini juga cukup dominan. Tuh lihat, panjang. Ini juga sama, berbalik ke belakang. Polanya berbalik ke belakang Teresa. Ini berbalik ke belakang tuh. Ini juga sama nih, berbalik ke belakang. Walaupun di sini juga berbalik ke belakang juga. Lucy ya. Nah, ini sama nih. Ini kan dari sini nih. Ini huruf S ke sini. Nah, dari huruf S ini ke sini nih, berbalik ke belakang. Maaf, yang ininya berbalik ke belakang. Oke. Kemudian, nah Sandra juga sama nih, panjang ke belakang. Oke, berbalik ke belakangnya. Ini juga sama, Fauzia. Dari sini juga sebenarnya udah berbalik nih, walaupun sedikit. Tuh bagus. Nah ini nih. Berbalik ke belakang. Wah, tapi ini nggak dominan ya. Ini tuh bagus nggak dominan. Nah ini nih yang dominan nih Puji nih. Puji dominan, berbalik ke belakangnya dominan. Oke, ini nggak terlalu signifikan. Nggak terlalu signifikan ya, Rini. Nah, Anida nih lumayan nih, berbalik ke belakangnya. Dari sini, dia balik lagi ke belakangnya panjang ini. Panjang. Luar biasa Anida nih. Desi, berbalik ke belakangnya ini nih, ya lumayan lah. Oke. Dan Desi ini sebenarnya tulisannya itu putus-putus ya. Ini apakah Desi sedang punya banyak pikiran, punya banyak masalah? Ini juga berbalik ke belakang nih. Dan ini cukup panjang. Panjang sekali berbalik ke belakangnya. Lebih dari badan tanda tangan. Dan ini juga. Dari sini, dia balik lagi ke belakang. Ini juga sama. Berbalik ya, ke belakang. Oke. Puji Widodo. Ini juga sama.
walaupun nggak terlalu signifikan. Paling yang signifikan tuh apa? Ini tebal tipisnya nggak rata nih. Nah, kalau di analisa tanda tangan tuh di Behance tuh jadi bahasan ini tuh. Biasanya indikasi kesehatan. Oh, ini luar biasa berbalik ke belakangnya ini. Lumayan, ininya aja udah banyak. Ini juga Sri Ambar, lumayan. Kemudian ini yang berbalik ke belakangnya, ngambil dari sini. Oke. Kemudian mulai lagi dari sini nih, berbalik ke belakang nih. Oh, ini udah jelas banyak. Ini berbalik ke belakangnya setiap ini pasti berbalik ke belakang nih. Ini ada yang disesali dari ibunya. Dan ini juga sebenarnya udah menggambarkan sih. Pola-pola mencoret badan tanda tangan ini sebenarnya udah menggambarkan. Ini juga sama. Menggambarkan apa? Menggambarkan konflik waktu kecil. Ini juga sama, berbalik ke belakang. Banyaklah ini, berbalik ke belakangnya cukup banyak. Ini juga sama nih, tuh berbalik ke belakang tuh. Walaupun di sini juga ada berbalik ke belakang. Tapi yang paling dominan tuh ini. Ini juga sama polanya, berbalik ke belakang. Ini juga sama, berbalik ke belakang. Oke, ini polanya sama, berbalik ke belakang. Ini sama, walaupun nggak dominan. Arman berbalik ke belakang ya. Tapi nggak dominan memang. Nah, yang dominan tuh apa? Ini nih. Dari sini ke belakang. Ini juga sama. Dari manapun dia memulai, pasti ada yang ke belakang dulu ini. Berbalik ke belakang ya. Lalu ini juga sama nih. Wah, ini udah jelas nih ke belakang nih. Oke, ini juga sama. Walaupun nggak dominan. Lebih dominan ini yang berbalik ke belakangnya. Kemudian ini Dolly juga sama, berbalik ke belakang huruf D. Pak, itu kan huruf D. Sekali lagi, sebenarnya ada rumusnya. Tapi ini termasuk berbalik ke belakang. Dari sini ya. Kalau kita di bawah nih, tapi kemudian dia berbalik ke sini nih. Kayak Fristian Andrianto berbalik ke belakang. Tapi kalau nggak salah Fristian udah beli buku deh, jadi aman lah. Kita bahas selanjutnya ya. Di 3 bahasa pikiran. Cara memperbaikinya. Ini berbalik ke belakang. Oh enggak. Oh iya dari sini kan berbalik ke belakang. Ini juga sama jauh nih. Berbalik ke belakangnya. Ini apa? Ini nih berbalik ke belakang nih. Nah, karena kan dia dari kanan ke kiri ya, maka ketika dia balik lagi ke kanan berarti berbalik ke belakang. Ini juga sama berbalik ke belakang. Dan ini malah 2 kali. Di sini juga berbalik ke belakang. Udah dicoret berbalik ke belakang pula. Nah, ini dari sini ke sini ke sini ke sini. Ini kan ini nih. Saya nggak tahu yang mana dulu nih. Ininya aja udah berbalik nih ke sini nih. Walaupun berbalik ke belakangnya agak miring gitu kan. Kayak gitu. Lalu ini dari sini nih ke arah sini. Tuh, panjang sekali berbalik ke belakangnya. Ini sama, ini juga berbalik ke belakang. Kemudian ini sama, dari sini ke belakang. Bahkan dari sini, ini kan ke sini ya. Ini kan ke sini nih tuh, garisnya kan ke ini, sini, 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 ke sini. Set, oh enggak, ini aja udah dari sini nih, udah ke belakang nih. Sehingga dia berakhirnya di sini. Wah ini luar biasa ini, Bu Rosliana. 28 tahun, masih muda. Ini udah huruf pertama dominan, berakhiran ke bawah, berbalik ke belakang. Anda kebayang nggak berapa banyak luka batin yang dia miliki, yang dia pendam? Ini berbalik ke belakang nggak ya? Iya, no. Tajam pula, aduh. Ini juga sama. Ini dari sini kan, dari sini nih. Berbalik lagi kan ke belakang kan, untuk membentuk lingkaran.
Oke, ini juga sama nih, berbalik ke belakang. Ini katakanlah ini dulu, berarti di sini berbalik ke belakang. Tapi misalkan ini dulu, berarti di sini berbalik ke belakang. Ya mana aja yang benar? Sama-sama berbalik ke belakang. Ini mana? Ini nih, berbalik ke belakang. Oke, kemudian ini berbalik ke belakang. Ini juga sama sebenarnya, berbalik ke belakang juga. Cunik. Ini sama di bawah nih. Oke, ini, nah, ini di sini nih. Nah, di sini dia lakukan ke sini itu berbalik ke belakang, tapi di sini juga ada yang berbalik sedikit. Oke, di situ ya berbalik ke belakangnya. Ini banyak ini. Waduh, ini kasihan banget nih. 17 tahun berbalik ke belakang. Oke, ini dominan nih. Amarfi ini dominan berbalik ke belakangnya. Nah, berbalik ke belakang itu artinya apa? Berbalik ke belakang adalah orang-orang yang menyesali masa lalu. Teman-teman semua, siapa di antara Anda yang bisa memperbaiki sejarah? Adakah teman-teman yang berhasil memperbaiki sejarah? Bukan pelajaran sejarah ya. Indonesia pernah dijajah, tapi kemudian Anda berbalik ke masa lalu memperbaiki, ternyata realitanya Indonesia tidak pernah dijajah. Ada yang seperti itu? Nggak ada ya. Kita tidak berkuasa atas pengalaman masa lalu. Masa lalu itu takdir. Udah terjadi, udah ketentuan, udah seperti itu. Sepanjang seseorang menyesali, artinya dia ingin memperbaiki. Tetapi itu pasti sebuah kesalahan. Ingin memperbaiki masa lalu itu mustahil. Makanya dia kemudian menyalahkan ini nggak sadar. Menyesali masa lalu, ingin memperbaiki, karena nggak bisa menyalahkan orang di masa lalu. Siapa? Bisa jadi orang tuanya. Paling sering orang tuanya. Nggak sadar. Tapi kalau ditanya, kamu nyalahin aku nih, mama, nyalahin mama? Ya enggak. Karena nggak akan jujur. Anda punya anak. Amarfi tanya deh, kamu nyalahin aku ya? Kata Ibu Evi. Dia akan bilang, enggak. Enggak. Tetapi pikiran bawah sadarnya merasa, mestinya ibu tuh begini loh. Nah, mestinya ibuku tuh begini loh. Itu kan sebuah keinginan untuk memperbaiki. Gara-gara ibu nih aku jadi begini. Nah, lama-lama begitu. Tapi lama-lama itu akan ditumpuk. Ingat seperti logika cucian, itu nggak akan Anda sangat mungkin sudah tidak kenal. Anda sangat mungkin sudah mengatakan kepada saya, Pak Sofyan salah. Saya tidak pernah menyalahkan masa lalu saya. Saya tidak pernah menyalahkan orang-orang di masa lalu saya. Oke, sekarang cek deh. Pernahkah Anda menyesali sebuah keputusan? Oke, itu aja. Kalau Anda pernah menyesali sebuah keputusan, pertanyaan saya yang selanjutnya adalah berapa kali Anda mengalami itu? Apakah lebih dari sekali? Kalau lebih dari 2 kali, berarti berpola. Gitu lagi, gitu lagi. Nah, saya bilang, seseorang tidak semata-mata menyesali sebuah keputusan karena memang ada pola menyesal dalam diri dia. Itu disebabkan oleh penyesalan terhadap pola asuh orang tua awalnya. Mau percaya atau enggak percaya, terserah. Tapi akan ketahuan kalau lagi diterapi. Oke, biasanya pertanyaan saya kalau sudah begini misalkan ya, ini yang paling kerasa tuh ya, yang paling kerasa menyesalnya, itu bukan kerasa, sebenarnya semuanya juga kerasa. Saya tuh bisa merasakan. Saya bisa merasakan. Ini contohnya nih. Panjang sekali penyesalannya. Makanya selalu saja ada hal-hal yang beliau sesali. Ini juga. Ada aja hal-hal yang disesali. Tapi dipendam sih. Aduh, andai saja. Coba ya kalau seandainya. Nah, kayak gitulah.
Membuat keputusan yang ujung-ujungnya disesali. Contoh, apa itu keputusan yang ujungnya disesali? Anda investasi lalu rugi, menyesalkan. Makanya teman-teman semua, kalau Anda sering gagal bisnis, itu tidak semata-mata orang lain yang katakanlah, saya ditipu Pak. Enggak. Anda memang memprogram diri untuk enak ditipu, itu realitasnya. Ntar saya buka sedikit. Ini juga luar biasa banget ini. Yulianti ini. Cukup dalam penyesalannya. Ini juga sama. Termasuk ya teman-teman semua, Anda waktu kecil melihat orang tua bertengkar. Itu pengalaman traumatik luar biasa. Pengalaman traumatik luar biasa. Ketika seorang anak kecil melihat orang tuanya bertengkar. Itu berdampak pada sering ditipu lah orangnya. Kayak gitu ya. Nah ini juga sama nih. Ini Zaki. Ada aja hal-hal yang dia sesali. Makanya dia sering kecewa. Ini padahal usianya baru 21 tahun, masih muda. Tapi udah memprogram diri kecewa. Kebayang nggak? Kalau misalkan usia 70 tahun memprogram diri kecewa, nggak apa-apa lah udah tua gitu ya. Atau 90 tahun. Tapi ini masih muda, usia 21 tahun udah memprogram diri kecewa, udah memprogram diri sering menyesal. Akibatnya apa? Ada aja keputusan-keputusan hidup yang disesali. Oke? Jadi bisa jadi teman-teman semua polanya seperti ini. Pak, saya sering banget tuh melakukan dosa. Saya tahu itu salah, Pak. Tapi saya kok kayaknya nggak bisa keluar dari dosa ini, Pak. Nah, itu tuh. Terjebak perilaku yang ujung-ujungnya disesali. Dosa kan bikin menyesal. Kayak gitu teman-teman semua. Jadi bisa jadi sering ditipu, bisnis gagal, terjebak dosa, itu semua hal-hal akibat dari memprogram diri aku sering menyesal. Program dari kapan? Dari kecil. Siapa yang ngebentuk? Nggak sadar. Orang tua nggak sadar. Tapi kita tidak perlu menyalahkan orang tua. Oke? Tidak perlu menyalahkan orang tua. Kita sekarang memperbaiki diri. Ini dugaan saya, curiganya saya, ini apakah orang tuanya pernah bertengkar atau gimana, saya nggak tahu nih. Tapi traumatik sekali ini. Oke? Sip. Sampai di sini ada pertanyaan? Ini juga, ini sama bapaknya nih dugaan saya nih. Ini luar biasa banget. Sampai merasa diri sendiri tidak berharga. Merasa diri sendiri, merasa tidak ada orang yang memahami dia saat itu. Oke, ini Oki. Ini luar biasa juga nih. Lama-lama memang kalau Anda nggak terapi dulu ya teman-teman semua. Jadi saya pernah mengajari klien saya, murid saya untuk menganalisa tanda tangan langsung tanpa terapi dulu. Itu kolaps dia emosinya. Kenapa? Capek. Karena masuk ke luka batin orang. Ih kasihan ya, dia sampai digituin. Itu udah kebaca dari tanda tangan tuh. Udah kebaca. Kayak gitu. Udah kebaca. Ini kalau misalkan belum diterapi ngelihat ini tuh astagfirullahaladzim, ya Allah gitu lah. Tapi kalau diterapi, kita udah punya perisai. Oke? Kita udah punya perisai. Makanya kalau belajar tanda tangan, Anda mesti diterapi dulu di sini. Nggak bisa sekedar tiba-tiba nyelonong masuk pengen belajar, nggak bisa. Harus selalu melewati terapi. Maka belajar tanda tangan itu 1 bulan terapi, 2 bulannya belajar tanda tangan. Tapi 2 bulan itu Anda nanti diprogram untuk jadi trainer. Buat apa? Setidaknya Anda bisa men-training diri sendiri dan orang lain, terutama orang terdekat. Outcome-nya apa? Karena Anda jadi trainer, ada bayaran? Iya. Berapa sih income-nya? Antara 6 juta sampai 20 juta per bulan. Jadi kalau misalkan Anda, oh pengen belajar, pengen dibayar, ya ikut ini aja. Tapi kalau misalkan tidak tertarik dengan masalah-masalah orang, gitu, jangan ikut, jangan ikut. Jangan ikut behind the scene, kalau nggak tertarik untuk menyelesaikan masalah orang. Karena di sini kayak mata batin dibuka, walaupun bukan mata batin ya, karena memang ini ada polanya, kayak ini nih. Oke? Sip, teman-teman semua, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya,
Arman, cara terapinya gimana, Rudi? Bentar ya. Tadi Arman nanya nih. Arman tuh yang mana ya? Bentar. Tadi Arman nanya nih, luka batin saya yang mana katanya. Waduh, mana saya lupa lagi tanda tangannya yang mana. Ini Ridho, Muhammad, Arman. Armadi ini Maya bukan ya. Anetalia, Nuryanti, Siswanto, Fristian, Doli, Beni, Agus. Nih kalau nggak ada, nggak kejawab nih. Nah, Arman. Arman nanya luka batinnya di mana? Ini coba cek deh, waktu kecil sering nggak ngerasa disalahin sama orang tua, tapi nggak bisa bela diri. Itu aja. Ini sebenarnya pertanyaan halus saya ya. Supaya nggak menjustifikasi. Pernahkah merasa sering disalahkan orang tua tapi nggak bisa bela diri? Oke. Nah, itu luka batin sama mental block sama nggak? Luka batin itu membentuk mental block ya. Bagaimana cara membedakan luka batin disebabkan dominan ayah atau ibu? Oh, ini mesti belajar di behind the scene ya. Arman, betul Pak, tuh kan benar. Jadi Anda tidak akan sadar bahwa karena Anda sering disalahkan waktu kecil, itu terpola membuat seorang Arman jadi sering ragu-ragu membuat keputusan. Coba Arman, benar nggak? Sering ragu-ragu membuat keputusan. Kalau saya bisa tahu dari tanda tangan, ini kalau misalkan seorang Arman bertanya, Pak, saya kok sering ragu-ragu yang buat keputusan ya? Kayak gitu. Atau Arman pernah nggak ngerasa hidupnya terpuruk, walaupun bisa bangkit lagi? Pernah nggak Arman merasa orang lain tuh nggak memahami perasaan Arman? Nggak ada orang yang mengerti saya gitu loh. Nah, itu tuh pola. Dari kapan? Dari kecil. Karena ngerasa sering disalahin waktu kecil. Oke? Jadi Anda nggak akan sadar bahwa pola asuh waktu kecil itu membentuk luka batin dan membentuk Anda berpola seperti itu. Anda nggak sadar. Tapi kalau dari tanda tangan tuh kelihatan polanya. Biasanya mulai membuat tanda tangan itu kelas 6 SD, 3 SMP. Soalnya tanda tangan akan berulang. Apakah teranalisa juga di bawah usia tersebut? Tanda tangan usia 7 tahun. Anak saya usia 7 tahun namanya Muhammad. Muhammad bikin tanda tangan. Tanda tangan tuh kayak gimana Abi? Udah tulis nama aja saya bilang. Dia bikin tanda tangan. Saya analisa benar. Muhammad mengakui memang begitu. Dan saya langsung minta maaf sama Muhammad. Anak saya lagi Nova usia kelas 6 SD. Oh, Nova tuh ternyata pantesan begitu. Ujung-ujungnya saya minta maaf. Arman mengatakan, iya Pak, makanya sampai sekarang saya ragu dalam mengambil keputusan. Iya, gitu loh. Itu karena dulu sering disalahin sama orang tua. Wajar kan kalau sering disalahin jadi sering ragu, bener nggak? Karena takut salah lagi. Solusinya gimana? Ketemu hari Jumat kita akan ya. Udah setidaknya solusinya paling sederhana. Anda baca buku Resetati Instal Pikiran itu paling sederhana. Paling rumit bikin program terapi ikut behind the scene itu paling rumit. Bukan rumit sih dalam pengertian lebih panjang gitu durasinya. Karena gini teman-teman semua. Sebentar, terapi paling baik seperti apa Pak? Terapi paling baik sesuai keyakinan sendiri. Makanya saya pakai jalur agama. Anda Nasrani, pakai Nasrani, baca kitab suci dulu. Setelah spiritual Anda bagus, keyakinan keyakinan kepada Tuhan udah benar, baru kita terapi emosi. Kalau Anda Muslim kepada Al-Quran, keyakinan dengan Al-Quran udah bagus, kepada Tuhan yang udah bagus, kepada Allahnya udah bagus, baru terapi emosi. Jadi kita tidak langsung serta-merta langsung terapi emosi. Enggak, kalau saya enggak begitu. Oke, dari pengalaman saya melakukan terapi sejak tahun 2004 sampai sekarang, sampai 2017, saya baru sadar kenapa dulu saya gagal terapi. Karena ternyata itu. Setelah 2017, saya praktek dengan pakai agama, ini cenderung lebih berhasil. Bagaimana cara mengganti tanda tangan yang baik untuk menghilangkan luka batin? Bukan ganti tanda tangan. Tanda tangan tidak bersalah. Ini kayaknya Rosliana datangnya belakangan nih. Bukan, tapi nggak apa-apa Rosliana.
Oh ya, Ibu Rosliana mungkin ya, mohon maaf ya. Kalau namanya doang kita nggak tahu umur, makanya saya harus tahu umur nih. Biar apa? Kadang-kadang suka ngerasa, oh ini paling usianya berapa gitu ya. Lisa Nurfiana Sari mau tanya paket BSN bisa dicicil nggak Pak? Japri aja lah kalau tanya cicil-cicil gitu ya, nggak bisa lewat forum gini. Oke. Kemudian, jadi gini teman-teman semua, ntar semuanya pada nyicil lagi. Ya. Tapi poinnya gini sih, saya kenapa saya mengadakan ini? Ya saya kan niatnya bantu ya. Anda mau ikut tanda kutip jualan saya atau enggak kan itu kan terserah gitu kan. Yang penting tugas saya udah selesai aja. Buat apa? Ini buat amal jariah aja sih. Tapi kalau misalkan Anda mau ikut sama-sama pengen jadi seperti saya, kita selamatkan Indonesia, minimal keluarga lah ya. Karena mohon maaf teman-teman, saya pun dulu itu alat pemukul apa ya? Dulu tuh ada ini, ada kayu johar. Yang dari kampung biasanya tahu tuh kayu johar tuh. Kayu johar. Ada kayu johar. Itu dipukulin ke kaki saya, diaduin, kaki saya kuat loh. Kayunya hancur. Kebayang nggak? Tapi hati saya juga hancur. Saya nangis. Jadi dulu pun saya sering dulu dipukul gitu. Dan efeknya ternyata itu berdampak banget ke diri saya. Kuliah saya nggak lulus. Saya pernah sampai kemudian masuk rumah sakit karena nggak makan. Ya hidup saya tuh benar-benar apa ya, benar-benar merepotkan gitu loh. Sampai saya terapi pelan-pelan. Jadi efek saya sering dipukul dulu, itu saya nggak pede. Jualan saya sering nggak laku. Kayak gitu. Makanya saya ingin memutus ini loh, ngasih tahu ke Anda juga. Mungkin Anda pernah mengalami saya. Jadi mohon maaf teman-teman, ini aib sebenarnya. Ini saya buka di sini doang ya. Saya pernah masuk ke kosan teman hanya untuk mengambil kue gitu loh. Kue kaleng. Saya makan, setelah itu saya tutup lagi, pelan-pelan saya keluar. Kenapa? Laper. Nggak ada, saya nggak punya duit. Saking segitunya loh. Saya bukan nggak jualan, saya jualan tapi nggak laku. Laku sih, uangnya nggak ada. Diambil sama yang dagang, yang saya titipin. Sampai segitunya gitu loh. Jadi saya terapi diri saya, dari mana masalahnya gitu. Sampai seringkali saya berpikir, ini kapan saya mati? Jadi ketika saya nanya-nanya kepada Anda, ini siapa nih yang pernah berpikir mati? Ya saya juga pernah gitu di posisi itu. Saking ngerasa apa lebih baik saya mati gitu loh. Nah saya pengen membantu Anda karena saya pernah ngalamin. Oke? Dan alhamdulillah penghasilan tertinggi saya itu pernah mencapai dalam sebuah jualan itu 125 juta per bulan. Luar biasa. Bukan sombong, tapi maksud saya itu, saya berhasil menyelesaikan masalah saya, menyelesaikan emosi negatif saya, efeknya apa? Ringan banget. Ringan banget. Oke. Nah, kalau Anda pengen punya penghasilan di kisaran Rp 20 sampai 50 juta, ikut Behind the Sign. Insya Allah kita punya proyek di sini ya. Jadi bertahap penghasilan di Behind the Sign itu, nah, jadi ini per bulan. Ini dulu tercapai, setelah itu kita masuk ke sini, bertahap. Oke? Ini sebenarnya bisa nambah, tapi saya nggak mau janji. Cuma ini bisa nambah. Oke, ini aja ya, intermezzo aja ya. Oke, tadi pertanyaannya apa ya? Jadi, untuk mengubah emosi itu harus diterapi teman-teman semua. Kita nggak bisa ngotak-ngatik. Pengalaman masa lalu Anda sudah terjadi, kita nggak bisa mengubah pengalaman itu. Kita hanya bisa menterapi diri sendiri agar melihat pengalaman masa lalu dengan positif. Oke? Ketika Anda berhasil merilis emosi masa lalu, emosi negatif Anda, otomatis tanda tangan Anda akan berubah tanpa Anda sadari. Tapi kemudian kita akan menterapi dengan ganti tanda tangan, cuma ganti tanda tangan itu adalah terapi yang kelima. Ada 4 terapi sebelumnya. Saya pribadi tidak rekomendasi Anda langsung terapi ganti tanda tangan, enggak rekomendasi. Pernah kejadian,
Saya menyuruh mengganti tanda tangan seorang mahasiswi, lalu dia ternyata ketika ketemu lagi sering nyeletuk, dosen ngomong dia sering nyeletuk, sampai dia ngomong ke saya, Pak Sofyan, kenapa kok saya jadi banyak ngomong sekarang? Bisa nggak Pak Sofyan mengembalikan saya ke yang dulu lagi? Dia nggak sadar. Jadi efek ganti tanda tangan itu memang luar biasa. Makanya saya nggak ngajarin analisis ganti tanda tangan sebelum Anda tahu simbol-simbol tanda tangan. Dengan kata lain, itu hanya dipelajari di Behance Design. Sip, teman-teman semua gitu ya. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan lagi deh. Kalau ada, silakan saya tungguin. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, agenda selanjutnya, kalau teman-teman setuju dengan untuk terus ikut dengan saya, jadi kita bikin bertahap terapinya ya. Analisa tanda tangan, ini contohnya ini nih, contoh apa nih? Tadi siapa ya yang paling enak tuh? Nah, ini mohon maaf nih, Pak Agung Gumilar, saya minta izin. Agung Gumilar nggak sadar, sering banget merasa nggak enakan. Oke, nggak enakan, lalu sering merasa takut disalahkan gitu loh. Takut disalahkan dan nggak suka konflik, nggak suka konflik. Oke, nggak suka konflik. Kalau seandainya seorang Agung disalahkan, ini bisa meledak, bisa marah. Oke, bisa marah. Termasuk kalau seorang Agung ini sudah menikah, lalu pasangannya menyalahkan, memojokkan, Agung ini sensitif, bisa marah. Oke, bisa marah. Karena apa? Karena terpola, waktu kecil sering disalahin. Oke, sekali lagi terpola, waktu kecil sering disalahin. Maksudnya apa? Teman-teman semua, tanda tangan ini adalah pernyataan diri Anda. Berulang-ulang Anda menyatakan, saya orangnya sensitif. Oke? Berulang-ulang menyatakan, saya kalau marah dipendam. Oke, kalau marah dipendam. Dari luarnya orangnya lembut. Tapi kalau udah ditekan, keluar naganya. Oke? Ini berulang-ulang mengatakan saya kalau marah dipendam. Tapi artinya apa? Memprogram diri untuk marah. Jadi teman-teman semua, tanda tangan itu adalah self-talk tak disadari. Jadi kita ngeberesinnya pun nggak instan. Nggak instan. Oke, ini saya kasih ilustrasi ya. Pertama, kita mesti membereskan spiritual dulu. Kenapa membereskan spiritual? Karena tanpa Anda sadari, Anda sudah melakukan kekeliruan dengan cara ingin mengubah masa lalu. Itu kan masa lalu nggak bisa diubah, benar nggak? Masa lalu nggak bisa diubah. Masa lalu udah seperti itu. Tapi manakala kita nggak sadar ingin mengubah masa lalu, berarti nggak sadar kita ingin melakukan apa yang menjadi tugas Tuhan. Nggak sadar. Setelah spiritualnya kita benahi, baru setelah itu kita membenahi ke emosi. Setelah emosinya kita benahi, barulah kemudian kita perbaiki pola pikir. Makanya kalau Anda berkutat di masalah mindset, itu nggak efektif. Di saat Anda marah, Anda udah tidak peduli dengan mindset. Benar nggak? Di saat Anda sedang sedih, Anda sedang merasa terpuruk, Anda udah nggak peduli dengan omongan para trainer. Ya kan? Lu kagak ngerti perasaan gue, lu kagak ngerti hidup gue. Kurang lebih kayak gitulah. Anda udah nggak peduli omongan-omongan trainer itu. Kenapa? Karena memang mindset dibenahi tanpa emosi dibenahi itu tidak bisa, teman-teman semua, bukan tidak bisa. Banyak gagalnya. Saya sering soalnya dulu juga. Oke, kemudian setelah mindsetnya dibenahi, barulah ucapan. Barulah kita benahi ucapan satu persatu. Kenapa kita harus membenahi ucapan? Sebab ucapan adalah doa. Oke? Doa mesti diucapkan. Oke. Ucapan itu doa, doa mesti diucapkan.
Makanya teman-teman semua, Rasulullah melarang sekali umatnya untuk bercanda masalah perceraian, masalah talak. Tapi kan bercanda, nggak bisa. Itu jadi kenyataan. Artinya apa? Hati-hati sama ucapan. Diilustrasikan ucapan itu doa. Oke, makanya ucapan diperbaiki. Ya Allah, berilah aku kesabaran, katanya. Orang sabar tuh apa sih? Orang sabar tuh orang yang punya masalah, ya kan? Persepsi kita kan orang sabar orang punya masalah. Minta kesabaran berarti minta masalah dong. Nah, setelah ucapan, barulah kita benahi tindakannya. Tindakannya. Amal kebiasaan. Oke, barulah kita benahi tindakan. Jadi gini teman-teman semua, ada tahapannya. Anda nanya ke saya, Pak Sofyan terapinya gimana? Wih, panjang. Gitu. Panjang. Nggak bisa dijelaskan satu malam ini, apalagi sekedar sebuah tips. Nggak bisa. Ini mesti, apakah Anda selesai mengerjakan tugas spiritualnya, kami mesti evaluasi. Artinya apa? Setelah Anda selesai melakukan terapi spiritual, Anda lapor kepada kami, apakah Anda bisa lanjut ke emosi, ataukah masih bertahan di spiritual, itu juga kita tangani dalam pengertian benar-benar dikontrol. Lalu ketika Anda selesai dengan terapi emosi, kami akan menilai apakah Anda sudah benar-benar rilis atau belum lewat Anda membuat tanda tangan lagi. Kenapa? Karena pasti beda. Pasti beda. Ketika ternyata tanda tangannya masih mengindikasikan emosi-emosi tertentu, saya kasih tahu, di bagian ini belum beres, bagian ini belum beres. Oke? Setelah kemudian emosi ini kita clear, barulah kita program ulang pikiran. Ada mindset yang harus diubah. Jadinya enak gitu loh. Maka melakukan terapinya itu enak, kayak ngisi gelas kosong. Nah, program ini tuh adanya di Behind the Sign, teman-teman semua. Nanti setelah pikirannya beres, kita ucapan-ucapan kita isi dengan ucapan-ucapan baru, jurnal syukur dan lain-lain. Setelah ucapannya beres, baru tindakan. Bikinlah satu amalan yang positif. Lebih baik dari sebelumnya. Nah, setelah itu gimana? Barulah di sini kita akan belajar analisa tanda tangan. Oke. Mungkin Anda nanya, Pak, belajar analisa tanda tangan seperti apa? Ini aja ya. Saya share kepada Anda bagaimana kami belajar analisa tanda tangan. Jadi teman-teman semua, Anda itu akan mendapatkan 3 buku kerja. Oke, 3 buku kerja sebentar ya. Saya buka Telegram. Nah, 3 buku kerja itu berisi buku kerja apa yang harus Anda lakukan. Nah, kami punya ini ya. Ini buku kerja kedua. Bentar. Nah, ini buku kerja pertama. Buku kerja pertama itu, nah, ada ya materi ya, ruqyah, taubat, ho'oponopono, tapping, ganti tanda tangan, bersyukur, afirmasi. Setiap kali Anda klik itu langsung nge-link ke video. Tapi juga ada tugas-tugasnya di buku kerja. Setelah selesai buku kerja pertama, ada buku kerja kedua. Oke, ini diskusinya. Nama channelnya aku tutup ya, jadi nggak bisa ditunjukin. Tapi ini diskusinya, kurang lebih seperti itu. Oke, ini diskusinya. Pokoknya ada channelnya. Oke. Jadi, nah setelah selesai belajar analisa tanda tangan, barulah kemudian kita masuk ke program trainer. Oke, kita masuk ke program trainer. Program trainernya bertahap, teman-teman. Program trainernya pun bertahap. Tahapannya seperti apa? Ini biar kalau nanya, nggak usah nanya lagi gitu ya, saya jelasin sekarang. Sama, bertahapnya kayak gini lagi. Jadi, pertama, Anda akan belajar ilmu baru. Oke, new skill. Itu analisa tanda tangan. Setelah itu, Anda akan experience. Experience itu artinya memperbanyak pengalaman. Jadi Anda harus menganalisa banyak tanda tangan. Tujuannya apa? Anda menjadi expert
Anda menjadi jago. Oke, tujuannya Anda dinilai jago oleh orang lain, bukan oleh orang lain, oleh banyak orang. Makanya nanti ada kesempatan untuk menjadi seperti saya. Lalu setelah Anda expert, tujuannya apa? Anda punya pengaruh. Oke, Anda punya pengaruh. Kalau kayak saya nih, saya bisa mempengaruhi Anda. Ini Anda nih mesti gimana, orang pada nurut semua. Oke, Anda punya pengaruh. Tujuannya apa pengaruh ini? Tujuannya nanti Anda akan leading. Oke, Anda akan leading. Pak, boleh nggak nanti kalau saya udah bisa analisa tanda tangan, saya akan menjadi pembicara, lalu saya jualan produk saya. Oh, silahkan. Silahkan. Oke, silahkan. Jadi belajarnya itu bertahap kayak gitu ya. Seperti itu. Makanya nanti kita bisa jadi mitra perusahaan besar untuk menjadi apa ya? Mungkin tanda kutip bintang iklan atau apa, ya saya juga udah ada beberapa jalur-jalurnya ya, yang bisa kita kerjakan dengan metode ini. Jadi sebenarnya jangan berpikir doang tentang oh ini saya luka batin, enggak. Ini ada yang lebih luas daripada sekedar itu ya. Ini ada proyek besar sebenarnya. Cuma memang saya nggak bisa rinci ngejelasin di sini, karena ya banyak yang belum member kan. Nanti di internal member Anda paham lah. Oke teman-teman semua gitu ya, tentang analisa tanda tangan. Jadi kalau misalkan ditanya, Pak, kalau saya ikut behind the scene seperti apa belajarnya tadi sudah kejawab, arahnya kemana tadi sudah kejawab. Jadi Anda akan diajak sebagai mitra saya, bahkan Anda akan menjadi investor di behind the scene. Jadi nggak Anda belajar dilepas, Anda belajar dilepas, enggak. Di sini kita pandu sampai Anda punya penghasilan minimal sama dengan saya. Oke. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Kok nanyanya nggak ada pertanyaan lagi? Sebentar. Teresa Pak, tantangan saya emang kayak kunci kalau nggak salah ya Pak. Oh Teresa ya. Teresa juga sama. Ini sering disalahin kayaknya Ibu Teresa ya waktu kecilnya. Kayak, apakah jika saya join behind the scene terapinya dilakukan oleh ahlinya sampai tuntas? Saya takutnya kalau terapi sendiri nggak. Jadi terapinya itu panduannya lewat saya, evaluasi kontrolnya dari saya gitu loh. Anda yang akan melakukan sendiri, tapi Anda akan laporan kepada saya, kayak gitu ya. Jadi nggak bisa sendirian, enggak, mesti lapor. Oke. Untuk gabung dengan behind the scene bisa setiap saat kah? Iya, bisa setiap saat, nggak apa-apa. Agus Fajarwati, perasaan Agus tadi udah deh. Tantangan saya di sini bisa dijadikan contoh Anissa Sofian Ihsan Udin. Saya lupa yang mana tadi Ihsan Udin. Gimana kalau sudah berusaha berubah tapi lingkungan tidak mendukung untuk berubah? Nah, ini dia. Bagaimana kalau saya sudah berubah tapi lingkungan jadi nggak sadar, Sandra, ini yang saya maksud nggak sadar itu merasa jadi korban atas orang lain. Sebenarnya ada tekniknya Sandra, bagaimana supaya Sandra tidak menjadi korban atas orang lain ya. Tekniknya saya mau share kepada Sandra, Sandra praktekin metode ini. Sandra nanti dan teman-teman juga bisa praktek. Anda masuk ke YouTube. Ini saya kasih bocoran ya teman-teman semua ya. Ini sebenarnya materi dasar. Sebenarnya ini bisa untuk menjangkau semua hal, tapi sama saya ditutup kuncinya, dibatasi kuncinya hanya untuk terapi luka mental block. Padahal sebenarnya bisa ke yang lain. Anda pengen jago jualan juga bisa di sini. Asal bisa rilis aja. Jadi Anda masuk ke channel saya, Ahmad Sofyan Hadi. Nah, kemudian Anda ambil, tonton ini nih, cara rilis mental block. Oke? Cara rilis mental block. Praktekin ini. Bayangkan orang-orang yang pernah bermasalah dengan Anda, lalu Anda praktekin, ucapkan, ikutin aja kayak gini. Ini bahkan bisa, nggak sadar, Anda bisa mempengaruhi orang lain tanpa Anda harus ketemu sama orangnya, tanpa Anda harus memaksa dia berubah, orang lain itu berubah sendiri. Nggak sadar. Oke, Anda praktekin aja ya. Ambil ke YouTube saya, dan judulnya itu Cara Rilis Mental Block dengan Mudah. Jangan lupa subscribe. Biar kalau ada materi-materi baru, saya bisa share kepada Anda.
Oke, dan sebenarnya masih banyak materi-materi yang bagus di channel saya, Ci. Ya, gitulah. Oke, gitu ya Sandra ya. Sip, teman-teman semua. Sepertinya Ihsan Udin, saya nggak tahu tanda tangannya nama siapa Ihsan Udin. Di sini kan namanya Ihsan Udin nih. Oh, Pak Rido udah subscribe. Terima kasih, Pak. Nambah 1. Nambah 1. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau misalkan Anda mau dianalisa tanda tangan secara rinci gitu ya, itu emang harus ikut behind sign. Kenapa? Karena kalau Anda tahu analisa tanda tangan Anda tanda kutip jelek-jelek, Anda semakin gelisah gitu loh. Beneran. Banyak kasus orang yang sudah saya analisa tanda tangan, ujung-ujungnya tambah gelisah. Iyalah, orang dibongkar semua aib-aibnya. Terus Pak jadi gimana dong gitu kan. Jadi kayak gitu. Sebentar nih Ihsanuddin katanya. Ihsanuddin kita lihat. Ada nggak yang namanya Ihsanuddin? Tadi ya. Perasaan yang tadi suami istri ya. Kita lihat. Suami Beni Titan, bukan. Oh ini. Nih, Ihsan ini, coba tanya deh. Saya tanya ya, bukan tanya deh. Saya tanya. Pernah nggak marah sama Bapak? Ada nggak perilaku Bapak yang waktu kecil, yang Ihsan, mungkin konteksnya bukan perilaku Bapak. Pernah diperlakukan secara tegas oleh orang tua? Oke. Ada nggak? Itu Ihsanuddin ya. Lalu, ini polanya sama teman-teman semua. Ihsanuddin itu ada huruf S di dalam segitiga. Menikah dengan seorang Ita yang ada huruf di dalam lingkaran dan mirip segitiga. Ini sama polanya. Mereka saling menarik. Jadi kita tuh akan selalu menarik orang sejenis loh. Ihsan nggak suka diatur. Lalu Ita sering kecewa. Pas banget. Jangan-jangan Ita sering kecewa karena Ihsan nih suaminya. Coba tanya deh. Ita itu kalau udah dimarahin, kalau udah disalahin, dia nggak berani untuk bahkan dia nggak berani ngungkapin perasaan. Ita itu nggak berani ngungkapin perasaan. Kayak gitu. Sementara Ihsanuddin itu kalau ngomong tuh ceplas-ceplos, bukan ceplas-ceplos, to the point. Oh ini makan hati jangan-jangan. Oke, kayak gitu ya. Rudi yang mana lagi? Jadi gitu teman-teman semua. Kalau Anda memprogram diri untuk kecewa, maka Anda akan ketemu dengan pasangan yang entah kenapa menurut Anda kok dia mengecewakan gitu loh. Poinnya bukan, berarti Ihsanuddin itu mengecewakan dia. Poinnya adalah ada perilaku. Entah kenapa seorang Ita bisa saja fokus kepada perilaku yang mengecewakan dari pasangannya. Tapi bisa jadi bukan pasangannya. Bisa jadi malah bosnya, siapapun. Ini marah nih sama figur otoritas nih. Ini marah, Ita itu marah sama figur otoritas. Pertanyaannya, apakah figur otoritasnya suaminya itu? Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Oke. Ini Rudi. Ugu, Rahma, Sri, Oki, Puji. Kalau Puji gimana? Udahlah, Puji mah sering dimarahin waktu kecil nih, kayaknya bapaknya galak apa ibunya galak nih, saya nggak tahu nih. Puji ya. Puji mana nih? Ini juga Puji. Tadi Puji juga ini. Puji Widodo. Oh, Puji Widodo ya ini ya. Makanya Puji itu kalau coba Puji, ada nggak orang yang bilang, mohon maaf, Mbak Puji ini teguh berpendirian alias keras kepala gitu lah ya. Mohon maaf ya. Kayak gitu. Itu efek dari itu ya. Nah, Rudi ini sering marah dipendam nih. Rudi sering marah dipendam. Oke? Sering marah dipendam. Dan Rudi kalau ada orang yang ngasih tahu, iya aja tapi nggak dikerjain. Kayak gitu ya. Ini pola ini teman-teman, ini pola. Makanya Rudi bawaannya ada aja hal-hal yang bikin Rudi marah. Entah kenapa. Gitu ya, tuh betul katanya kan. Oke teman-teman semua, iyalah betul lah, orang saya udah tahu semua.
Wah, kalau saya bongkar semua saya nggak waktunya. Kita ketemu di Behind the Sign aja ya. Tuh, kekuatan masuk kuliah juga gara-gara ditakut-takuti Bapak, tuh kan Ihsanuddin. Iya, itu makanya ke Bapak. Makanya seorang Ihsan itu kalau bicara suka to the point, coba cek deh. Tanya ke istri, "Say, kamu nyaman gak sama aku?" Coba tanya. Oke. Jadi kadang-kadang suami istri itu gitu. Pokoknya kalau jujur-jujuran pada pada marah-marahan, Pak. Berarti kan belum ketemu pola untuk klop gitu loh. Oke. Masa sama pasangan sendiri nggak jujur, sama pasangan orang jujur kan dodol namanya. Bener nggak? Pak Rido senyum-senyum aja tuh. Aduh. Oke, ini Sri Ambar, yang mana Sri Ambar nih? Masa saya nyari dari atas lagi? Teresa, Rudi, Lucy, Mustafa, Sandra, Fauzia. Tuh bagus nih, tuh bagus nih. Tuh bagus, waktu kecil sering ngerasa sedih nggak? Memendam rasa sedih nih, tuh bagus nih. Makanya sekarang tuh bagus sering nggak suka diatur. Oke? Karena kayaknya sih ada sesuatu lah waktu kecil ya. Tuh kan, tuh bagus Eka bener katanya. Kayak gitu. Ini Puji yang ini bukan nih, Puji Purnama bukan. Kalau Puji Purnama cek deh. Pernah ngeliat orang tuanya berantem nggak sih? Kalau Puji Purnama loh ya. Oke, Lucy yang mana ya tadi ya? Tadi perasaan Lucy kelewat ya, Lucy ya. Mustafa, Lucy. Ini ya Lucy ya? Nah, Lucy Nurfiana Sari bukan nih? Oh iya sama nih namanya. Tuh kan untung nama di sininya sama nih sama nama di sini. Kalau beda kan enggak. Nah, kalau Lucy ini waktu kecil ada hal yang disesali dari ibunya. Oke? Coba cek deh, ada nggak hal yang disesali dari ibunya? Walaupun kemudian dipendam rasa penyesalannya itu ya. Kayak gitu. Makanya Lucy nggak enak ditolak, sering mudah tersinggung kalau ditolak gitu loh. Itu Lucy itu. Kemudian efeknya apa? Perasa banget Lucy itu. Kalau dinasehatin sama orang, iya iya iya, tapi nggak dikerjain. Oke, kayak gitu ya. Tadi ada, kayak ini terakhir ya, Ahmad Fahrian ya. Nah, Ahmad Fahrian, coba cek deh, bapaknya galak nggak sih? Ahmad Fahrian dulu ya, ini bukan galak ya. Sering dibanding-bandingkan waktu kecil kayaknya Ahmad Fahrian ini. Efeknya apa? Ahmad Fahrian seringkali ngejar target tapi nggak tercapai. Capek jadinya. Oke? Termotivasi untuk ngejar target lagi tapi nggak kecapean. Termotivasi lagi nggak kecapean. Gitu deh. Itu karena efek dibanding-bandingkan. Makanya teman-teman semua jadi orang tua jangan ngebanding-bandingin anak. Contoh misalkan orang tua ngomong gini, "Nah, kamu rapotnya berapa nilainya?" 6. "Kok si Agus anak tetangga nilainya 7, kamu 6 sih, Nak?" Kadang-kadang orang tua kayak gitu ya. Sekarang dengarkan pernyataan, katakanlah Anda seorang istri, saya suaminya. Saya ngomong kepada Anda istri, ngomong gini, "Mama, jangan tidur mulu tiap pagi tuh. Kayak Ibu Joko dong, pagi-pagi udah olahraga." Anda langsung nyebot, "Twing!" Set, set. Ganti suami. Jadi jangan ngebanding-bandingin ya. Solusinya biar klop gimana Pak Sofyan, kata Ihsan Udin. Solusinya apa? Terapi masing-masing. Satu orang aja ikut Behind the Sign, terapi bareng-bareng, biar murah. Kalau dua-duanya ikut Behind the Sign sayang. Kalau suami istri ya. Pak, tolong masukannya untuk Nanda Amarfi, anaknya susah bersosialisasi. Aduh, Ibu Evi, tadi baru dibahas, Bu. Mohon maaf ya Ibu ya, untuk anak Ibu. Ibu mesti minta maaf kepada anak Ibu, beneran. Bu Evi, mesti minta maaf ke anak Ibu. Kenapa? Anak ini mempersepsikan dirinya sering disalahin. Disalahin mulu.
Efeknya apa? Sering disalahin, jadinya takut, takut disalahin, takut disakiti. Karena dia terancam sewaktu kecil atas perilaku orang tuanya. Nah, saya tidak tahu orang tua ini apakah Bu Evi apa suami Bu Evi, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, orang ini sering merasa dimarahin waktu kecil, sehingga terpola untuk tidak mengungkapkan perasaan. Seolah-olah kalau dia ngomong membela diri, pasti akan dimarahin. Itu untuk Amarvi ya. Solusinya gimana? Minta maaf ke Amarvi setiap malam. Setiap malam, minta maaf. Tapi ibunya juga harus diterapi. Sebab kalau ibu nggak diterapi, perilaku ibu nggak akan berubah. Tapi ketika ibu diterapi, Amarvi akan sadar bahwa ibu berubah. Oke, soalnya kami pernah melakukan terapi seperti ini. Jadi ada kasus anaknya itu lulus SMA, tapi ternyata tidak lulus perguruan tinggi. Ibunya kaget karena ibunya seorang guru. Ketika saya cek tanda tangannya, si anak ini sebenarnya punya tekanan batin. Oke, saya bilang ke ibunya, Bu, minta maaf. Dan si ibunya itu ikut behind the scene. Ternyata si anaknya itu ketika ibunya minta maaf, Mama apaan sih? Nah, Mama minta maaf, apaan sih Mama? Saya bilang, Bu, lakukan tiap malam. Si ibu itu nurut, tiap malam. Entah sudah berapa kali malam, sampai kemudian anaknya lama-lama nyadar, dan memang si anaknya juga merasakan perubahan perilaku ibunya, anaknya nangis. Lalu anaknya itu, mohon maaf ya, mungkin ini agak jijik gitu ya, kaki si ibunya dielap dan diminum air elapannya. Sampai si ibunya kaget. Tapi kata si anaknya, aku minta maaf. Dan efek dari situ, si anaknya betah di rumah. Betah di rumah. Yulianti, mana Yulianti? Oh, Yulianti udah jadi prasejarah nih tanda tangannya nih, udah jadi artefak. Dari tadi Yulianti, saya pernah. Yulianti mana ya? Nah, kayak orang patatik, ini orangnya nggak enakan nih. Kemudian, siapa ya? Bentar ya. Ita tuh nggak enakan nih, Ita. Kemudian, Aisyah juga sama nggak enakan. Rahmawati juga sama nggak enakan. Bisa, Puguh juga sama, orangnya nggak enakan. Ini Yuliati, kayaknya jangan-jangan nggak ada nih Yuliati nih. Oh ini nih, ini ya Yuliati ya. Tuh, Yuliati udah ditandain gede banget. Yuliati, bisakah dirimu memaafkan ayah? Itu aja pertanyaannya. Itu aja analisanya ya. Bisakah dirimu memaafkan ayah? Oke, gitu aja Bu Yuliati untuk Ibu ya. Oki itu, tadi Rahmawati Abdullah ya. Tadi Rahmawati perasaan ada deh. Oki, ayah sudah tidak ada. Itu nggak penting, tapi pertanyaannya apakah ibu bisa memaafkan ayah? Gitu aja. Oki ini marah sama bapaknya. Dan dia waktu kecil sering merasa tidak dihargai. Efeknya apa? Dia merasa dirinya nggak layak. Dia merasa orang lain tidak memahami dia waktu kecil. Jadi kalau efeknya apa? Kalau nuntasin kerjaan bisa lama nih orang. Dan ini orang udah kelelahan sebenarnya. Lelah, udah capek. Gitu ya. Rahmawati Abdullah. Wah, Rahmawati waktu kecil pernah diapain? Ada pengalaman traumatik yang Bu Rahmawati alami. Tapi saya tidak ingin bongkar di sini. Yuliati sudah memaafkan. Oke. Sudah memaafkan adalah pernyataan verbal, tapi bukan perasaan. Karena kalau sudah memaafkan, mestinya nggak begini. Dan itulah yang membuat seorang Yulianti sering emosi tinggi. Oke? Sering emosi tinggi. Itu yang membuat seorang Yuliati mudah sekali menghabiskan uang. Itu yang membuat seorang Yuliati sering sekali untuk banyak aktivitas. Suka keingetan. Ini belum memaafkan, belum tuntas. Mungkin sudah dimaafkan tapi belum tuntas. Oke, gitu ya. Oke, teman-teman semua, ini sudah jam berapa nih? 21.17. Sebentar. Nur Hariri, kalau nggak ada di sini kita udahan ya.
Karena kalau ngulang lagi nggak seru. Ini Fatatik, Nuryanti, bukan Nur Hariri ini mah. Anitalia, Armadi, Muhammad, Rosliana, Rido, Prabudi, Agum, Alisa. Kayaknya Nur Hariri saya nggak ada di sini deh. Nur Wisono, Dwi, Evi. Iya, nggak ada. Oke, berarti udah kelewat ya, udah kelewat jauh. Kita untuk ngulang lagi udah kejauhan. Oke, teman-teman semua, itu aja barangkali ya dari saya. Kalau sekali lagi, kalau seandainya teman-teman memang ada niat untuk menjadi bagian menyelesaikan masalah orang, masalah diri sendiri, masalah orang, ayo kita bareng-bareng di Behind Design. Dan kami sudah menyiapkan mulai Anda jadi member, menjadi trainer, menjadi investor gitu ya. Tangga-tangganya udah disiapkan. Dari mulai penghasilan sekian, sekian, sekian itu sudah ada. Nanti ketika Anda ikut, tapi untuk sementara niatnya untuk belajar aja dulu ya. Jangan niatin untuk yang lain. Oke, niatnya untuk terapi dulu. Katakanlah kalau ada komisi itu bonus. Oke, teman-teman semua, dari saya cukup sekian. Kalau seandainya ini ada salah dari saya, itu murni dari saya pribadi. Kalau misalkan ini ada benar-benar, itu dari Allah semata. Terima kasih teman-teman semua. Oh iya, lupa, kita belum foto bareng. Foto bareng, foto bareng. Wah, yang layarnya ditutup, ayo buka, buka, buka. Yang layarnya ditutup, buka, buka. Kita foto bareng. Oke, kita foto dulu ya. Ini halaman 1 dulu. Ayo, tuh Pak Ihsan Udin jadi kelihatan tuh kan sekarang kan. 1, udah siap belum? Udah rapi belum? 1, 2, 3. Oke, halaman 2, halaman 2. Oke, halaman 2 sekarang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua atas partisipasinya. Dan teman-teman semua, seminar semacam ini akan diulangi di minggu depan. Lalu teman-teman semua juga bisa mempromosikan seminar selanjutnya dan itu ada program referralnya. Kita ketemu di grup aja ya penjelasan lebih lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sofyan. Sama-sama. Oke. Minta izin ya, ditutup semuanya ya. Oke.